Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Real Madrid keluar sebagai juara Liga Champions musim ini setelah mengalahkan Liverpool dengan skor 1-0. Di laga ini Thibaut Courtois tampil menggila dan mencatatkan banyak penyelamatan. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Roman Abramovich berharap pemilik baru Chelsea bisa mendatangkan kesuksesan. Masih di Inggris, ada MU yang menyepakati harga Frenkie de Jong. Chelsea baru saja mengkonfirmasi kalau Todd Boehly sudah menandatangani kesepakatan final. Hasilnya kini skuad The Blues resmi menjadi miliknya. Artinya hari ini merupakan hari terakhir Roman Abramovich sebagai pemilik Chelsea. Abramovich berharap kalau pemilik baru bisa mendatangkan kesuksesan bagi tim. Sementara itu Abramovich juga menyampaikan perpisahan dengan Chelsea. Abramovich merasa terhormat karena pernah menjadi bagian dari klub The Blues. Kabarnya Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman gak akan kembali ke FK Senika. Kedua bintang timnas Indonesia ini disebut menyepakati pemutusan kontrak. Agen Egy Dusan Bogdanovic mengklaim kalau pemainnya sudah berpisah dengan Senika sejak sebulan yang lalu. Sementara Witan berkemungkinan akan kembali ke Lesia Gdansk. Egy dan Witan memutuskan hengkang karena FK Senika gak akan berpartisipasi di Liga Fortuna musim depan. Sebab Federasi Sepak Bola Slovakia mencabut lisensi klub. Bahkan karena pencabutan lisensi tersebut, FK Senika dipastikan degradasi dari kasta tertinggi Liga Slovakia. Pelatih Manchester United Erik ten Hag berambisi mendatangkan Frenkie de Jong. Ten Hag sendiri sudah mengetahui bakat de Jong sejak bersama di Ajax Amsterdam. Kabarnya MU dan Barcelona sudah sepakat mengenai harga de Jong. Harga de Jong yang sebelumnya 75 juta euro kini turun menjadi 60 juta euro. Barcelona memutuskan menjual De Jong karena sedang mengalami krisis keuangan. Akan tetapi kabarnya De Jong menolak karena ingin bermain di Liga Champions musim depan. Real Madrid serius untuk mendatangkan Aurelian Tchouaméni dan siap membayar 80 juta euro. Kita jauh ke Italia, ada Juventus yang merombak lini depan dan mendatangkan striker Bologna Marco Arnautovic. Real Madrid kabarnya berminat untuk merekrut Aurelian Tchouaméni di musim panas nanti. Perburuan Tchouaméni bakal menjadi prioritas utama setelah final Liga Champions. Kabarnya Real Madrid menawar Tchouaméni dengan harga sekitar 80 juta euro. Selain itu negosiasi antara El Real dan AS Monaco berjalan dengan sangat baik. Akan tetapi Real Madrid harus mewaspadai pergerakan PSG dan Liverpool yang juga berminat mendatangkan sang pemain. Juventus sedang mempertimbangkan untuk memboyong penyerang Bologna Marco Arnautovic. Sementara itu Arnautovic menjalani musim 2021-2022 bersama Bologna dengan cukup impresif. Dari 33 pertandingan Serie A yang dimainkan, Arnautovic berhasil mencetak 14 gol dan 1 assist. Dengan torehan itu Arnautovic disebut sebagai pasangan yang cocok untuk Vlahovic. Kylian Mbappé membuat fans Real Madrid kecewa setelah memperpanjang kontrak di Paris Saint-Germain. Sebab sebelumnya Mbappé sudah sepakat untuk bergabung dengan skuad El Real. Para fans tersebut meluapkan kekecewaan mereka di laga final Liga Champions. Saat itu mereka membentangkan jersey PSG yang bertuliskan nama Mbappé. Uniknya mereka menuliskan nama Mbappé dengan nomor 0. Mereka menyindir Mbappé yang sampai saat ini belum bisa menjuarai trofi Liga Champions. Jose Mourinho dikenal sebagai pelatih yang suka melakukan cywar kepada lawannya. Terbaru Mourinho membuat pernyataan yang mengejutkan publik sepak bola. Mourinho bilang sepak bola nggak dimainkan dengan 11 pemain. Akan tetapi Mourinho menyebut kalau sepak bola dimainkan oleh keluarga, pelatih, staf, dan medis. Lucunya saat itu Mourinho juga menyebut nama Mourinhonisti. Walaupun begitu dia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantunya meraih gelar juara. Trent Alexander-Arnold menjadi pemain kunci Liverpool musim ini dan berhasil mencatatkan rekor apik. Di kabar Inggris lainnya guys, ada Chelsea yang diam-diam mau mendatangkan Ousmane Dembele. Trent Alexander-Arnold disebut sebagai pemain kunci yang membantu Liverpool tampil produktif di Premier League musim ini. Pujian tersebut datang setelah penampilan melawan West Ham. Selain itu Alexander-Arnold menyumbang 1 assist untuk gol yang diciptakan oleh Sadio Mane. Kini Alexander-Arnold sudah mencatatkan 16 assist di berbagai kompetisi. Hasilnya Alexander-Arnold kembali dimainkan di final Liga Champions tadi pagi. Dengan begitu Alexander-Arnold menjadi pemain termuda yang menjadi starter di 3 final Liga Champions.
Di musim panas ini, Ousmane Dembélé dirumorkan hengkang dari Barcelona, sebab winger asal Prancis ini enggan memperpanjang kontraknya di Camp Nou. Menurut kabar, mantan winger Borussia Dortmund ini berpeluang bakal merapat ke PSG. Akan tetapi peluang Dembélé untuk bergabung terbilang sangat kecil. Sebab kabar lainnya menyebut kalau Dembélé sudah sepakat bergabung dengan Chelsea. Seandainya pindah ke Chelsea, Dembélé akan bertemu dengan rekan setimnya di timnas Prancis yakni N'Golo Kante. Fans Liverpool menyindir PSG dengan menyebut kalau trofi Liga Champions nggak bisa dibeli pakai minyak. Ngomong-ngomong soal Liga Champions, ada Mesut Ozil yang menonton langsung ke Paris. Menjelang laga final Liga Champions, fans Liverpool sempat menyindir Paris Saint-Germain. Saat itu mereka terlihat membentangkan spanduk di depan Menara Eiffel. Spanduk tersebut menyindir skuad Parisiens yang menulis kalau trofi Liga Champions nggak bisa dibeli dengan minyak. Sampai saat ini PSG memang belum berhasil menjuarai trofi si kuping besar. Padahal presiden mereka Nasser Al-Khelaifi sudah mengeluarkan modal yang cukup besar. Salah satunya mendatangkan pemain dengan gaji termahal di dunia yakni Lionel Messi. Sayangnya fans Liverpool yang jauh-jauh datang ke Paris tak membawa pulang apa-apa karena gelar juara jatuh ke tangan Real Madrid. Final Liga Champions sempat mengalami penundaan yang cukup lama. Laga terpaksa ditunda selama hampir 30 menit karena para supporter kesulitan untuk masuk ke dalam stadion. Usut punya usut, para supporter kesulitan masuk karena akses pintu yang terlalu kecil. Di sisi lain, para supporter juga membludak dan disebut melebihi batas. Bahkan supporter yang memegang tiket terlihat nggak diizinkan masuk ke dalam stadion. Mirisnya polisi yang berjaga juga menyemprotkan sesuatu ke arah supporter. Jumat kemarin, Mesut Ozil melaksanakan sholat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kehadiran Ozil di Istiqlal menarik perhatian jamaah yang juga melaksanakan sholat. Kabarnya setelah sholat Jumat, Ozil berkeliling bersama imam besar masjid. Kemudian Ozil bertolak ke Pulau Dewata dan mengunjungi markas Bali United. Kini melalui Instagramnya, Ozil sudah berada di Paris untuk menonton final Liga Champions. Ozil pun mendukung Real Madrid karena pernah menjadi bagian penting di sana. Next, ada Camila Cabello yang memeriahkan opening ceremony Liga Champions dan membawakan lagu medley. Sementara Real Madrid berhasil juara Liga Champions lewat gol tunggal dari Vinicius Junior. Camila Cabello ikut memeriahkan opening ceremony final Liga Champions antara Liverpool kontra Real Madrid. Penyanyi asal Kuba ini sukses mencuri perhatian kedua supporter yang hadir. Saat itu Camila membawakan lagu medley. Sebelumnya dalam wawancara bersama UEFA, Camila mengaku sempat gugup. Akan tetapi Camila merasa bersemangat setelah melihat animo penonton. Sebelumnya Camila sempat merajai tangga lagu dunia lewat lagu berjudul Havana. Sementara itu nggak cuma menghadirkan Camila, opening ceremony ini juga menampilkan karnaval sejumlah tarian. Real Madrid berhasil meraih gelar juara di partai final Liga Champions melawan Liverpool. Bertanding di Stade de France, skuad Los Blancos mampu menang dengan skor tipis 0-1. Sejak babak pertama, El Real bermain lebih bertahan. Hal ini terbukti di mana mereka cuma mampu melepaskan satu tembakan saja. Walaupun begitu, El Real justru mampu mencetak gol. Saat itu Vinicius Junior berhasil mencetak satu-satunya gol. Gelar juara ini merupakan gelar juara ke-14 bagi El Real. Terakhir kali mereka memenangkan trofi tersebut di tahun 2018 yang lalu. Pada laga final Liga Champions, Real Madrid terlihat kesulitan menembus pertahanan Liverpool. Terbukti sejak babak pertama, El Real cuma bisa melepaskan satu tembakan saja. Tembakan ini terjadi pada menit akhir babak pertama. Saat itu Karim Benzema sebenarnya sudah menjebol gawang yang dikawal oleh Alisson Becker. Sayang gol Benzema dianulir karena dianggap offside. Hal ini menarik perhatian mantan pelatih Arsenal, Arsene Wenger. Wenger mengklaim gol itu sah dan wasit salah dalam mengambil keputusan. Thibaut Courtois tampil gila di bawah mistar gawang Real Madrid dan mencatatkan banyak penyelamatan penting. Di laga yang sama ada Trent Alexander-Arnold yang emosi dan menunjuk Ferland Mendy. Pada laga final Liga Champions, Thibaut Courtois tampil gemilang di bawah mistar gawang Real Madrid. Terbukti kiper asal Belgia ini kerap melakukan sejumlah penyelamatan penting. Penyelamatan berharga Courtois ini terjadi pada menit ke-20 pertandingan. Saat itu Courtois berhasil menepis tendangan dari Sadio Mane. Di sepanjang babak pertama, Courtois juga tampil gemilang dengan mencatatkan 5 penyelamatan. Kalau bukan karena Courtois, El Real mungkin sudah kebobolan sejumlah gol.
Berkat penampilan apiknya itu, Courtois mendapat rating tinggi yakni 9,5. Karir Gareth Bale di Real Madrid akan berakhir di musim panas ini. Akan tetapi masih belum diketahui kemana bintang timnas Wales ini akan berlabuh. Sementara itu kepergian ini menandai 8 tahun karir Bale di Spanyol. Sejak bergabung pada tahun 2013, Bale sudah menyumbang beberapa trofi penting termasuk 4 trofi Liga Champions. Sayang Bale justru mendapat sorotan dan kritik karena lebih sering cedera. Terkait hal tersebut, pelatih Liverpool Jurgen Klopp merasa nggak percaya dan heran dengan sikap fans Real Madrid. Pada laga final Liga Champions terdapat momen marah-marah yang dipertontonkan oleh sejumlah pemain. Salah satunya bek Liverpool yakni Trent Alexander-Arnold. Momen kemarahan ini terjadi pada menit ke-72 laga saat Liverpool membangun serangan di sisi kiri El Real. Saat itu Alexander-Arnold mendapat tackle dari Ferland Mendy. Alexander-Arnold yang gak terima langsung marah-marah dan terlihat menunjuk Mendy. Pada laga final Liga Champions terdapat pelanggaran yang dilakukan bek Real Madrid David Alaba. Momen ini terjadi pada menit ke-65 pertandingan di mana Alaba diduga melakukan handball. Akan tetapi handball di kotak terlarang itu nggak diakui oleh wasit. Pasalnya wasit menilai kalau tangan Alaba pasif. Hasilnya sang wasit pun enggan memberikan hadiah penalti. Sementara itu banyak yang menilai kalau handball itu sangat-sangat mencolok. Padahal seandainya mendapat penalti bisa saja hasil pertandingan akan berbeda. Berita selanjutnya, Vinicius menjadi pahlawan Real Madrid dengan mencetak gol penentu kemenangan. Sedangkan Liverpool menghasilkan fakta buruk di mana mereka gagal mencetak gol open play di 3 final terakhir. Pada babak kedua pertandingan Liga Champions, Vinicius Junior berhasil mencetak gol di menit ke-59. Vinicius menjebol gawang Alisson Becker setelah memanfaatkan umpan dari Federico Valverde. Gol Vinicius tersebut memecah kebuntuan dan membawa Real Madrid memimpin skor. Pada akhirnya sampai peluit akhir laga skor 1-0 pun gak berubah. Hasilnya gol tunggal Vinicius berhasil membawa Real Madrid keluar sebagai juara Liga Champions. Selain itu di Liga Champions musim ini Vinicius juga tampil gemilang dan sudah mencetak 10 gol. Liverpool menelan kekalahan atas Real Madrid dan harus puas di posisi runner-up Liga Champions 2021-2022. Bertanding di Parc des Princes, Real Madrid mengungguli The Reds lewat gol Vinicius Junior. Sementara Liverpool gagal mencetak satu pun gol di sepanjang laga. Faktanya ini merupakan kegagalan ketiga skuad The Reds dalam mencetak gol open play di laga final. Sebelumnya mereka gagal mencetak gol open play di final FA Cup dan Carabao Cup. Saat itu Liverpool memenangkan laga lewat babak adu penalti. Real Madrid berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Liverpool di final Liga Champions. Pada laga tersebut, skuad El Real mampu menang dengan skor tipis 1-0. Gelar juara El Real ini seakan meneruskan konspirasi pemain Kroasia. Sebab dalam beberapa tahun terakhir mereka mampu membawa timnya meraih trofi si kuping besar. Sebelumnya pada musim lalu ada Mateo Kovacic yang membawa Chelsea juara. Sementara di laga terbaru ada Luka Modric yang melanjutkan teori tersebut. Catatan ini pertama kali berlaku sejak di Liga Champions musim 2013 di mana Mandzukic memenangkannya bersama Bayern Munchen. Setelah keluar sebagai juara terdapat 9 pemain Real Madrid yang sudah memenangkan 4 trofi Liga Champions. Artinya mereka berhasil melewati torehan Cristiano Ronaldo. 9 pemain tersebut adalah Karim Benzema, Gareth Bale, Toni Kroos, Marcelo, Luka Modric, Isco, Casemiro, Nacho, dan Dani Carvajal. Sementara itu gelar juara ini seakan membuktikan kualitas skuad El Real. Sebelumnya Real Madrid kerap diremehkan dan dianggap nggak punya peluang juara. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti kerap diremehkan sebagai pelatih miskin taktik. Walaupun begitu pelatih asal Italia ini membuktikan kualitasnya di atas lapangan. Terbaru Ancelotti berhasil membawa skuad El Real meraih gelar juara Liga Champions yang ke-14. Gak cuma itu, Ancelotti juga menambah koleksi trofi si kuping besarnya menjadi 4. Artinya Ancelotti menjadi pelatih pertama yang bisa meraih 4 trofi Liga Champions. Mantan pelatih AC Milan ini mengungguli Zinedine Zidane yang meraih 3 trofi juara. Pada laga final Liga Champions, kiper Real Madrid Thibaut Courtois tampil gemilang di bawah mister gawang Real Madrid. Pasalnya Courtois kerap melakukan penyelamatan penting.
Seandainya bukan karena Courtois, Real Madrid mungkin sudah kebobolan sejumlah gol. Selain itu, sang pelatih Carlo Ancelotti juga menyampaikan kekagumannya. Ancelotti mengaku nggak percaya dengan penampilan gila sang penjaga gawang. Sementara itu, penampilan gemilang Courtois juga terlihat di mana dia mencatatkan rating 9,2 di situs WhoScored. Guys, kita masuk ke bacaan komentar. Ini dari Henry Jaya. Bismillah, piala ke-14 untuk Real Madrid, amin. Amin, alhamdulillahnya kita udah menang guys. Ini pasti gara-gara doanya Henry Jaya deh. Nah, buat kalian yang komennya mau dibacain juga, bisa komen yang menarik biar besok aku bacain. Sampai jumpa.